Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Amelia Francisca dari kelas 17 dan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jadi pemanasan global adalah proses pemanasan suhu rata-rata di bumi akibat adanya ketidaknormalan dari bumi. Peristiwa ini biasa disebut dengan global warming. IPCC menyimpulkan bahwa faktor penyebab terbesar dari global warming adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat manusia. Dampak pemanasan global yang pertama ada efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan atmosfer oleh perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna. Terjadinya efek rumah kaca didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi, dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Peningkatan karbon dioksida atau CO2 di bumi disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar dan yang disebabkan oleh bahan bakar minyak dan bahan sejenisnya. 2. Kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut global disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu ekspansi termal atau air laut menghangat dan mengembang, dan kontribusi lapisan es, misalnya dari gletser berbasis daratan, lapisan es, dan es laut. Karena meningkatnya pencairan. 3. Terjadinya gelombang panas, kondisi cuaca yang ditandai dengan suhu udara yang sangat tinggi dan bertahan lama dalam jangka waktu yang relatif lama. Gelombang panas dapat membahayakan kesehatan, membebani layanan kesehatan, serta transportasi dan beresiko tinggi terhadap ketersediaan air, energi yang bisa mengakibatkan keterbatasan daya atau bahkan pemadaman listrik. Dan yang keempat, rusaknya ekosistem laut. Perubahan iklim mengakibatkan suhu dan keasaman laut meningkat. Hal ini memicu turunnya kadar oksigen pada air laut dan menurunkan daya dukung laut terhadap kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk tuna. Lautan telah menyerap 90% dari panas berlebihan yang tercipta dalam sistem iklim. Yang kelima, ada kondisi kesehatan menurun. Perubahan iklim yang tidak menentu tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kebersihan lingkungan, seperti udara, sumber air, dan tanah. Bila terjadi sampai pencemaran, hal ini akan berdampak pada kesehatan manusia. Yang keenam, ada erosi. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkatnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang terkikis terangkut yang kemudian diendapkan pada suatu tempat lain. Media alami dapat berupa angin atau air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.